Ya, saya Muhammad Yusuf, peserta Upskilling 2024 ya, dari kelas D. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang cara menangani kearsipan ya dari perusahaan kami yaitu PT Yusuf Tekstil Idaman. Yuk saksikan terus seperti apa demonstrasinya. Baik, sekarang kita akan eh, mengelola arsip ya. Pertama, kita akan mengecek email ya, email yang masuk ke perusahaan kita. Ini ada beberapa email yang masuk. Kita cek ya. Ini kemarin sudah ada yang masuk ya. Kita cek satu persatu. Kalau misalnya sudah, ya misalnya saya kasih contoh satu. Ini ada surat masuk dari sebuah perusahaan ya, PT Wulan Cipta. Kemudian suratnya kita download. Tinggal klik download aja. Nah, belum. Oh, ini sudah jalan. Nah, kita klik. Nah, surat yang masuk ini kemudian kita kelompokkan ya ke dalam surat satu folder ke dalam surat masuk. Jadi semua surat yang masuk dalam email kita dulu semua kemudian kita kelompokkan menjadi seperti ini. Ya. Setelah kita kelompokkan surat tersebut, jadi semua dari email sudah di download ya, semua surat masuk baik itu secara email atau secara langsung. Kemudian kita kelompokkan seperti tadi ini, jadikan satu surat masuknya. Kemudian kita buat kode ya, ini dibuat kode. File name-nya dikasih kode sesuai dengan daftar klasifikasi. Daftar klasifikasinya kita buat ini contoh daftar klasifikasinya ya. Ini daftar klasifikasi yang sudah kita buat. Jadi semua surat yang masuk diberi kode sesuai dengan daftar klasifikasi yang ada di sini. Untuk mempermudahkan dan kita dalam mengelompokkan surat. Kemudian setelah surat kita masukkan di daftar klasifikasi, selanjutnya kita akan memasukkan surat ke dalam buku agenda. Kita akan masukkan surat ke dalam buku agenda. Nah, ini suratnya. Suratnya sudah kita input ya di buku agenda sesuai dengan surat yang masuk tadi. Ya, kita input. Ini ada surat masuk sambil diberi kode, kode berdasarkan daftar klasifikasi. Ini surat pertama, surat kedua. Ini berdasarkan sistem subjek ya, sistem subjek dan seterusnya sampai selesai. Kemudian juga surat keluar juga kita masukkan kepada dalam buku agenda sampai selesai ya. Semua dimasukkan di sini. Setelah surat dimasukkan dalam buku agenda, kemudian surat dibuatkan lembar disposisi. Ya, surat yang masuk dibuat lembar disposisi untuk dilanjutkan kepada pimpinan dengan instruksi-instruksi tertentu ya. Semuanya, setiap surat yang masuk itu dibuatkan lembar disposisi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan. Jadi jumlah disposisi ini sesuai dengan jumlahnya surat yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, setelah disposisi ini selesai, kemudian ditindaklanjuti, kemudian surat diarsip ini ya. Sudah surat digunakan itu diberikan kepada divisi arsip. Nah, pada divisi arsip membuat kartu indeks. Ini adalah kartu indeks yang dibuat
dari surat yang ada sesuai dengan apa namanya buku agenda tadi ya, ditulis ini di kartu indeks. Jadi semuanya ditulis, semua surat yang masuk maupun surat yang keluar itu ditulis pada kartu indeks untuk memudahkan nanti dalam pencarian surat. Jika sudah selesai membuat kartu indeks, oh iya, ini daftar kelas sudah. Kemudian surat itu disusun, ya. Surat itu disusun. Nah, setelah ini kita tunjukkan bagaimana menyusun surat. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengarsip ya. Pertama, setelah surat kita kelompokkan ya, kita maksudnya surat yang masuk, surat yang keluar kita kelompokkan, kita masukkan dalam buku agenda ini ya. Jadi kita input di dalam buku agenda, kemudian kita beri kode juga di masing-masing suratnya ya. Ini di masing-masing surat sudah ada kodenya. Kemudian setelah surat diberi kode, kemudian surat dimasukkan ke sini ke map ya, sesuai dengan kode yang ada. Nah, ini harus sama dengan kodenya. Setelah dimasukkan ke map ya, jadi semuanya dimasukkan, jadi harus tuntut ya, harus sama antara kode dengan surat. Nah, baru kemudian dipasang satu persatu ya, satu persatu sampai selesai. Ini saya masukkan dulu ya. Nah, jadi di sini ada surat masuk sendiri, surat keluar sendiri, surat masuk ya. Kalau surat keluarnya ada di sini, ini surat keluar ya, ini surat masuk disendirikan. Nah, oke, masukkan, kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara mengarsip surat dengan menggunakan Mapsnal ya. Jika sudah selesai, kemudian selanjutnya map atau data arsip ini kita masukkan ke tempat arsip ya, atau ke lemari arsip. Itu selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan arsip secara digital ya. Arsip secara digital ini kalau ini di folder ya, kita buatnya sesuai dengan apa namanya daftar klasifikasi tadi ya. Kalau digital kita sudah buat di Google Drive. Kita buka Google Drive-nya. Kita buka ya. Nah, ini adalah salah satu contoh arsip digital ya, ini saya buka. Jadi arsipnya bisa kita buka di mana saja, asalkan kita bisa terhubung dengan internet. Nah, ini ada surat masuk. Formatnya sesuai dengan daftar klasifikasi. Coba saya buka dulu daftar klasifikasinya untuk memudahkan kita dalam mengecek. Coba saya buka. Nah, ini yang di sebelah kiri, ini penyimpanan arsip digitalnya, ini daftar klasifikasinya. Jadi kita ngacu dari daftar klasifikasinya. Kebetulan ini ada 3 pokok masalah, KP atau kepegawaian, PM pemasaran, PA dan public relation. Ini 3 KP bagian pemasaran dan public relation. Oke, kita buka kepegawaian. Di kepegawaian ini ada 4 ya, sama sub masalah ada 4, 1, 2, 3, 4 rekrutmen, pengembangan, pengendalian dan izin. Misalnya untuk rekrutmen ada 3 sama rekrutmen ada 3. Dan lowongan, proses seleksi dan lowongan, proses dan rekrutmen. Jadi semua folder sesuai dengan daftar klasifikasi yang ada di sini.
sehingga nanti surat itu bisa ditempatkan pada tempat yang benar. Misalnya di sini kita buka di lowongan, lowongan nggak ada surat ya. Ini surat apa tadi? Surat masuk. Oh, surat keluar ya. Saya bukanya surat keluar. Ada panggilan interview. Nah, di surat keluar ada panggilan interview seleksi. Kodenya KP 002. KP 002. Terus saya seleksi ya. Jadi nanti kita tinggal buka file yang kita maksud. Oh, ini filenya. Nah, gitu ya. Nah, kita back dulu. Nah, surat keluar tadi ya. Ini surat masuk, misalnya di pemasaran ya. Pemasaran ada dua penjual dan iklan. Misalnya di penjual. Penjual ada, ini banyak ya, 8 ya. 8. Misalnya di pesanan dah, kita coba pesanan. Ini isi dari pesanan. Jadi itu cara untuk melakukan arsip digital ya. Tinggal kita buat folder sesuai dengan banyaknya daftar klasifikasi ini. Kemudian jika ada surat masuk atau surat keluar ya udah kita sesuaikan dengan nama pada sub-sub masalah itu. Sub masalah disesuaikan dengan hal atau perihal surat. Nah, itu tadi untuk proses penyusunan arsip digital. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan cek ya penerapan K3 perkantoran, terutama khususnya pada arsip. Nah, di sini kita menggunakan daftar tentang ya. Jadi apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Jika belum ada nanti akan dilengkapi ya tentunya. Karena arsip itu aman, nyaman dan bisa eh, seperti apa yang kita harapkan sesuai dengan eh, apa namanya sesuai dengan kaidah arsipnya ya. Kenapa arsip itu harus ada ya tentunya itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menemukan arsip kembali dan tentunya arsipnya pun menjadi aman. Nah, pertama adalah terdapat kebijakan untuk mengenai ketika ruang arsip. Jadi ruang arsipnya itu apakah sudah sesuai belum? Jika sudah tentang. Kemudian terdapat rak penyimpanan arsip, raknya arsip yang aman, raknya gimana? Oh, sudah aman, raknya bagus. Tentang koridor rak antar arsip cukup lebar dan nyaman. Oh, sudah nyaman. Oke, tidak. Kalau tidak nyaman nanti bisa dijadikan rumah hewan-hewan melata ya, hewan yang bisa mengganggu. Kemudian area penyimpanan terbatas dari barang-barang yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Jadi, oh, jangan sampai ada barang-barang yang mudah terbakar. Jangan sampai eh, tercampur, misalnya di situ ada bensin, ada gas LPG ya. Nah, jangan sampai tercampur dengan itu. Semuanya harus disendirikan beda gedung untuk meminimalisir kecelakaan ataupun bahkan kebakaran. Selanjutnya petugas menyimpan arsip dilengkapi dengan perlengkapan dan perlindungan pribadi seperti sarung tangan dan saat mengangkat arsip gitu ya. Kemudian arsip diberi label tentunya ya. Ada label, ada kode klasifikasi, ada arsip itu diberi label dengan jelas dan juga tidak luntur ya. Labelnya itu enggak luntur. Kemudian ada inspeksi berkala. Jadi dicek, oh gimana, apakah ada yang rusak dan sebagainya. Dirawat lah ya. Penyimpanan harus selalu bersih dari debu. Guna sistem penyimpanan arsip digital dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan akses terbatas. Jadi tidak semua orang bisa mengakses itu. Tujuannya adalah untuk keamanan arsip biar hasilnya aman. Nah, ini tadi daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip, arsip manual dan digital. Kemudian selanjutnya adalah daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip.
arsip manual maupun digital. Tentunya pertama ada SOP keamanan, kemudian autentifikasi yang kuat, ada metode autentikasi ya. Kemudian terdapat batasan akses kearsipan digital. Tidak semua orang bisa akses, hanya orang tertentu saja. Adanya penetapan level izin akses yang sesuai seperti hanya membaca, menulis, menghapus data, meninjau log aktivitas secara berkala, mendeteksi ya apakah ada yang mencurigakan nama-nama saja atau tidak. Kemudian perangkat lunak dilengkapi dengan patch keamanan, jadi ada keamanannya, tidak mudah dibobol oleh hacker-hacker ya. Kemudian melakukan pencatatan data secara berkala. Kemudian ada kebijakan retensi data sesuai dengan peraturan biar hasilnya tidak terlalu menumpuk dan lain sebagainya, dan juga hasilnya biar aman juga ya diretensi biar tidak mudah dimakan oleh hewan-hewan kecil ya. Kemudian memberikan pelatihan kepada karyawan agar kalian lebih paham bagaimana cara menyimpan arsip, merawat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual dan digital. Seperti itu ya.